presiden yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo. Karena dari PDIP sekalipun itu membantah, bahkan tidak pernah memberikan satu statement bahwa Nasaruddin Umar merupakan salah satu tokoh, salah satu kandidat yang masuk dalam radar mereka. Tapi overall di atas segala-galanya, kalaupun toh muncul nama Nasaruddin Umar, saya kira memang yang ingin dilihat itu adalah persoalan NU ya. Karena PDIP itu sepertinya memang sedang mencari calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan NU. NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi NU memiliki irisan pemikiran keagamaan yang inklusif, yang toleran dan moderat. Dalam konteks itulah kemudian nama Kiai Nasaruddin Umar itu kemudian menjadi relevan diperbincangkan ya. Ini tentu untuk melengkapi wajah nasionalisme yang dimiliki oleh PDIP atau untuk melengkapi wajah Ganjar yang selama ini diasosiasikan sebagai sosok yang nasionalis. Mencoba untuk mengkonsolidasikan seluruh program ya, karena banyak level yang ada di desa punya peran yang penting. Maka tadi saya sampaikan kepada warga. Dan PDIP juga partai yang eksis ya, artinya dengan misalnya basis kursi dia sendiri sudah melampaui parliamentary threshold, belum lagi menggandeng sekarang koalisi-koalisi dan berusaha terus menggandeng yang lain juga kan gitu. Jadi saya lihat belum ada alasan ya untuk mengumumkan ya siapa sosok cawapres. Yang memungkinkan pasti akan muncul nama-nama kan gitu, akan disampaikan. Nah itu apakah nama bertambah atau daftar namanya ini berkurang. Nah itu yang mungkin salah satu kejutan kalau mau kan gitu. Jadi nanti kalau ini jodoh ya akan ada kawin silang antara nasionalisme dengan kalangan agamis ataupun kalangan Islam dari kalangan NU. Tapi bagi saya ini adalah salah satu fatsun politik yang memang selalu dicari oleh setiap calon presiden yang ingin maju ya, irisan Islam nasionalis, kemudian Jawa non Jawa dan seterusnya, itu dianggap menjadi variabel penting yang selalu saling melengkapi. Apapun judulnya, Nasaruddin Umar itu adalah orang penting di NU. Yang kedua juga bisa mewakili sosok non Jawa karena latar belakang Nasaruddin Umar dari Makassar, dari Sulawesi gitu ya. Dua hal yang menurut saya menjadi kelebihan dan keuntungan bagi PDIP ataupun bagi Ganjar, andai Nasaruddin Umar masuk dalam nominator mereka untuk bisa mendampingi Ganjar. Tapi kalau kita mau jujur sampai hari ini, Nasaruddin Umar itu popularitasnya tidak ada, elektabilitasnya tidak ada, bahkan tidak pernah muncul dalam survei. Dari 2013 sampai hari ini kita sudah menggelontorkan 8 triliun lebih anggaran bantuan keuangan provinsi ke desa. Tahun ini aja 1,7 triliun. Maksud saya agar ini dikelola dengan baik. Saya kira Mbak Puan ya sebagai ketua untuk pemenangan kan sudah ditunjuk itu ya. Paling enggak ya memberikan alternatif nama-nama itu kan ke publik, menawarkan. Ini dalam marketing politik kan juga pengen kan. Ini produk saya kira-kira gimana? Ini kita punya banyak kan gitu, banyak stok nih kira-kira gitu. Dan kira-kira nanti publik juga saya kira pasti akan ada preferensi kan gitu. Lebih suka yang mana gitu kan. Tapi begini ya Bayu dan Maria ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang sekarang ini PDIP kan punya panggung yang bagus ya. Kenapa? Karena Ganjar itu salah satunya capresnya itu kan punya daya elektabilitas yang ya kompetitif lah dengan Pak Prabowo, kadang naik kadang turun. Ini tentu menjadi lampu kuning bagi PDIP, bagi Ganjar Pranowo. Jika tertarik untuk berdampingan dengan Nasaruddin Umar, bukan perkara mudah bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas Nasaruddin Umar, mengingat Ganjar Pranowo saat ini memang membutuhkan sosok yang secara politik bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo, mengingat elektabilitas Ganjar belum mampu sampai 60% angka psikologis kemenangan secara politik. Ganjar saat ini hanya di kisaran 35%. Itu artinya posisi cawapres menjadi kunci. Salah pilih cawapres tentu ini akan menjadi persoalan yang agak sedikit serius. 600.000 lebih warga Jawa Tengah tergolong miskin ekstrem. Umar Hasibuan dan Ganjar apa kabar? Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibuan menyoroti ada sebanyak 620.258 warga Jawa Tengah Jateng yang tergolong miskin ekstrim.
Hal tersebut ditanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menyinggung soal wilayah tersebut yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan GP Ganjar Pranowo, apa kabar? Ujar Umar Hasibuan dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya. _Umar Hasibuan Jumat 23 Juni. Sementara itu diketahui bahwa Banyumas menjadi kabupaten Jateng dengan angka kemiskinan ekstrim tertinggi, yakni sebanyak 65.270 orang. Kemudian disusul Kebumen sejumlah 55.320 warga dan Kabupaten Magelang sebanyak 48.762 warga. Dilansir dari Kompas, Kepala Dinas Sosial Dinsos Jateng Teguh Hadi Nugroho mengatakan status verifikasi dan validasi verbal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem P3KE dari 17 kabupaten miskin ekstrem sudah tuntas dilakukan. Status verbal di 17 kabupaten PKE itu sudah 100%. Jumlahnya untuk 923 desa. Itu anggota rumah tangga ART maupun kepala rumah tangga KRT-nya sudah 100%. ART miskin ekstrem ada 620.258 dan KRT-nya ada 194.281, tutur Teguh saat ditemui di kantornya Kamis 8 Juni 2023. Pihaknya fokus menggarap pengentasan kemiskinan ekstrim yang tersebar di 17 kabupaten. Lalu terdapat sebanyak 923 desa miskin ekstrim yang diambil dari data P3KE. Kemudian data kita sinkronkan dengan DTKS, lalu muncul 620.000 tadi. Kita lalu lakukan verbal untuk memastikan 620.000 itu benar-benar miskin ekstrim, tegasnya. Penentuan status kemiskinan itu berdasarkan dari komponen kebutuhan dasar seperti rumah, jamban, air bersih, dan listrik. Kemudian status disabilitas, stunting, anak putus sekolah, hingga pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja. Dari verbal dengan komponen tersebut, yang mendapati angka tertinggi di Banyumas dengan ART 65.270 dan KRT 20.445. Lalu Kebumen dengan ART 5.320 dan KRT 15.863. Berikutnya Kabupaten Magelang dengan ART 48.762 dan KRT 14.698. Jadi kemiskinan ekstrem ini memang kita pilih data yang kemiskinannya tertinggi di desa-desanya. Jadi tidak bisa menghitung bila Banyumas paling miskin karena masih banyak desa lain yang belum dihitung di situ. Kita hanya ambil di 923 desa untuk proses percepatan ini. Karena semua daerah pasti ada miskin ekstrim, katanya. Ada sebanyak 620.258 warga Jawa Tengah Jateng yang tergolong miskin ekstrim. Hal tersebut ditanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menyinggung soal wilayah tersebut yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas, Kepala Dinas Sosial Dinsos Jateng Teguh Hadi Nugroho mengatakan status verifikasi dan validasi verbal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem P3KE dari 17 kabupaten miskin ekstrem sudah tuntas dilakukan. Status verbal di 17 kabupaten PKE itu sudah 100%.